Dalam memata krina, gelar ku alami sabru tarigan, ijenda kuat temana emekap kejujuran dan kebenaran. Kejujuran adalah berasal dari kata jujur yang artinya lurus, hati tidak bohong, berkata apa adanya dan tidak curang. Dan secara psikologi, orang jujur hatinya akan selalu merasa tentram dan damai dan merasa bahagia. Bagi orang yang tidak jujur akan merasa tidak damai dan selalu diikuti masalah dan selalu merasa tidak enak. Begitu juga kepada orang jujur akan dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan setiap hari, orang-orang berlaku jujur dan benar akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan menjadi orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, haruslah berlaku jujur dan benar. Aku pesi barang mengerana bujur. Kenalkan, gelar Kodiga Claudius Ginting, tema Sikubaba, emekap Nuh dan air bah. Doni ipenuhi manusia, tapi manusia sehkel jahatna. Emaka Tuhan menyesal, namakan manusia ku doni enda. Emaka Tuhan erban air bah guna mengkernepkan manusia perdosa. Tapi lid sekala jelma si ergelarkan Nuh, ia ngenakel ate Tuhan, rekiteken ia patuh man Tuhan. Emaka Tuhan memutuskan menyelamatkan ia res keluargana. Emaka isuruh dibata ia erban sada kapal si galang. Janah Tuhan nuruh Nuh guna empepulung tiap-tiap rubia-rubia sepasang. Emaka bengket Nuh res keluarga bagai peras rubia-rubia masuk ku kapal. Kenca bagai ipintu Tuhan kapal Emaka rehma udan meder sidekahna 40 hari 40 berni. Kudoni enda sebarem cak ujur. Nama saya Claudia Herjalina Berusur Bakti. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teknologi. Teknologi adalah peralatan yang digunakan manusia untuk memudahkan aktivitas hidupnya. Teknologi tidak dapat dipisah dari manusia, karena manusia sangat membutuhkannya. Teknologi digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Kalau pada zaman dahulu, orang menggunakan surat untuk berkomunikasi. Itu pun perlu waktu lama untuk sampai ke tujuan. Kalau sekarang kita menggunakan teknologi itu seperti Android, sudah mudah berkomunikasi dengan orang yang jauh. Sangat berbeda dengan orang pada zaman dahulu, karena zaman dahulu belum mengenal Android. Jadi dari Android ada dampak dan manfaatnya. Manfaatnya yaitu sebagai komunikasi, bisa mencari informasi dan mengetahui informasi. Dampak buruknya yaitu manusia menjadi malas, lupa waktu, dan tidak bisa mengontrol diri. Maka dari itu kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin dan menggunakannya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Menjujur menuanta krina, gelar kude Fana Sinaga, Sikbawa Senda, tema tentang janjian jemaat. Nyanyian jemaat dapat diartikan sebagai suatu perpaduan yang harmonis antara lagu dan lirik dengan artinya yang tertentu. Dan jemaat adalah persekutuan yang beribadah, bersaksi dan melayani. Oleh karena itu, menyanyikan jemaat dapat diartikan sebagai suatu perpaduan harmonis antara lagu dan syair yang ada di tengah-tengah persekutuan dan beribadah, bersaksi dan melayani. Karena jemaat itu sendiri dibangun oleh Kristus. Matius 16 ayat 18. Maka nyanyian dinyanyikan oleh jemaat adalah nyanyian yang dihasilkan oleh orang-orang percaya Kristus untuk mengekspresiasikan iman mereka kepada Tuhan. Perkenalkan, gelarku Deviani Berperangin-angin, ijenda ateku bercerita sitik tentang firman Tuhan, si bertema keadilan. Keadilan kata dasar nama adil. Jadi adil emekapkan samara tentang sama berat. Keadilannya dilambangkan dengan kilo. Jadi
sifat keadilan kita berperilaku perbuatan tak arah perbuatan tama kaidah keadilan ibas negara tak Indonesia lengabo adil sebab ketika kalak baya si berbuat salah entah korupsi penjara hanya 2 tahun entah 2 bulan sebagai ketika orang miskin mencuri hanya selop bagai penjara 5 tahun bagai. Jadi keadilan di Indonesia nggak diterapkan dengan baik bagai. Jadi kita kadang merasa bahwa Tuhanlah adil man bantah. Ketika kita mengalami masalah sangat berat, kita merasa bahwa Tuhanlah adil kalau engkai maka ladat. Padahal lo siteh kalak beratan masalah asa kita bagai. Jadi padahal tiap hari kita lebih banyak tertawa daripada bersedih bagai. Jadi keadilan Tuhannya lebih adil ke Tuhannya bagi adil lalapan yang kita tawa daripada kita sedih bagai. Kita manusia ketika kita bersenang-senang lah pernah ingat Tuhan, tetapi kita susah ija kaham Tuhan ate talala. Maka kita sebagai manusia haruslah kita adil. Sebab Tuhan adil man bantah gelah di Indonesia lebih baik diterapkan keadilan endak. Bujur. Gelarku Diki Subakti, aku peserta katekisasi tahun 2020-2021. Ijadah aku ateku nerangkan tentang kebudayaan dan adat istiadat Karo. Ijadah bas kalak Karo lit ia katakan mergasi 5. Mekap ia karo-karo, ginting, tarigan, perangin angin, ras sembiring. Bagai pelik kamu yang ikatakan rakut si telu. Mekap ia kalimbubu, senina, entah sembuyak, ras anak baru. Likapi dengan kaya ikatakan tutur siwaluh, makap ia puang kalimbubu, sembuyak, senina si pemeren, senina si paribanan, anak baru menteri. Maka lika ia ikatakan perkade-kaden 10-2 tambah sada. Makap ia sembuyak, senina si pemeren, senina si paribanan, senina sepandalanan, senina sepengalon, kalimbubu, puang anak baru menteri, dan anak baru pengapit, anak baru si pengukur, ras teman meriah. Ngenca si terbelas kenaku si barem kat ngenca ujur. Gelarku Arka Ginting Subaba Jenda bagian kedua bapak leluhur Israel Gage dan Nina. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus berarti bangsa yang diistimewakan, dikhususkan. Dipilih Allah sebagai harta kesayangannya sendiri. Hal itu dimulai dari pemanggilan Abraham, Ishak dan Ayub sebagai leluhur Israel. Mereka adalah orang-orang yang biasa yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Pemilihan Allah tidak dibatasi oleh kelemahan-kelemahan orang yang dipilihnya. Pemilihan Allah selalu bersamaan dengan anugerahnya yang tidak berkesudahan. Hal itu yang menguatkan orang-orang pilihannya meneruskan rencana Allah atas dunia ini. Buzur rasmi juah-juah. Salaman Bantakrina, gelarku Erika Senamburu Sinulingga. Tema sisahman kita Pak Sahore Ena MKap Nuh dan Air Bah. Nuh MKap kalak site resistia kelemahan Tuhan. Arah turun Alkitab sitahma sitikku ceritakan. Arah turun Alkitab sitahma bahwa Nuh jan selamat ras keluargana arah air bah atau lo belin si berikan Tuhan. So peleng arah lo belinne isi singatkan Nuh mah man rakyat kutana bahwa air bah tapi lek kelak te jadi ibas air bah henda Nuh jan selamat karena bana peran isuruh Tuhan ya ban kapal simbelin guna ia berteru ibas kapale. Makana arah cerita enape maka banci min jadi penjembaman banta makana banci kita ngeluh bagi singan aja Tuhan saja dalankan kata Tuhan
Gelak alu bage banci pe sidatkan keselamatan ras kemalaman ate sirah naibas Tuhan nari. Aku pe sebare mencangarana bujur mujuh man mantakrina. Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya JP Nonta Ginting. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sakramen. Sakramen adalah sesuatu yang bersifat khusus, suci, dan sakramen juga bersifat rahasia. Sakramen adalah tanda nyata yang dipakai oleh Allah kita dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus dan dinyatakan sebagai tanda keselamatan dan kehidupan baru dari Tuhan. Di mana di dalam gereja GBKP, sakramen terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus adalah sakramen di mana persekutuan Tuhan Allah kita yang menyelamatkan manusia melalui baptisan kudus ini, dan Tuhan ingin menyelamatkan kita oleh karena dirinya. Yang kedua, sakramen yaitu sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen di mana kita telah diselamatkan dan kita harus mengingat di mana ataupun bagaimana kita telah diselamatkan, dan kita harus tetap memberitakan berita yang baik bagi banyak orang dan memberitakan Injil dalam keadaan apapun. Terima kasih. Jojo mantakrina gelar ku gabrena perguruan Sinulinga. Jenda kubawa sada tema kerja keras. Allah menciptakan manusia untuk bekerja, memelihara bumi yang Tuhan ciptakan, seperti tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jelas tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa-rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah. Kerja keras sendiri memiliki arti bahwa pekerjaan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai. Aku pesi bagaimana bujur. Perkenalkan, nama saya Mikael Nominal Pranginangin. Saya peserta katekisasi tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alkitab. Alkitab adalah buku pedoman orang percaya. Alkitab berisi tentang karya keselamatan Allah kepada manusia. Inti dari Alkitab adalah Yesus juru selamat manusia. Alkitab terdiri dari 66 kitab, diantaranya 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Alkitab adalah dasar hidup bagi orang Kristen. Alkitab juga bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik dan benar. Sekian video dari saya, terima kasih. Shalom Mantakrina. Gelarku Melakar Mikabu Sembiring. Saya akan bawakan tema kerja keras. Kerja keras adalah bekerja dengan kemampuan semaksimal mungkin. Yang pertama, hakikat atau panggilan manusia. Manusia diberi menerima mandat dari Allah, menjaga keutuhan ciptaan yang agar ia tetap baik adanya. Yang kedua, menjaga dan merawat. Manusia dalam bekerja harus merawat atau ciptaannya, harus memperhatikan keutuhan ciptaan baik, tidak boleh semena-mena anggap dirinya sebagai mahkota atau lebih dari mahkota dari semuanya. 3. Hasil kerja keras. Hasil kerja keras adalah di mana orang bekerja akan mendapatkan pujian ataupun hasil orang-orang yang bekerja keras di antara jemaatnya, dan kamu akan mendapatkan hasilnya. Sekian dari saya, Melakar Mikabujo. Shalom Man Bantakrina. Perkenalkan, gelarku Ranca Semesa Sembiring. Tema sikuwa basendah emakap tentang ciptaan. Dalam pertemuan ini kita akan mengetahui apa saja yang telah diciptakan Allah, bagaimana dan apa tujuan Allah menciptakan, dan bagaimana seharusnya sikap kita setelah mendengar, melihat, merasakan hebatnya ciptaan Allah.
Apa-apa saja yang termasuk ciptaan Allah. Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1-5. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 6-8. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 9-13. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 14-19. Hari kelima, Allah menciptakan segala makhluk yang hidup di bumi, baik yang hidup di daratan ataupun di lautan. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 20-23. Hari ke-6, Allah menciptakan manusia untuk tinggal dan beranak cucu di bumi dan menggunakan apa yang ada di bumi dan juga binatang. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 24-31. Begitulah hebatnya Tuhan. Aku sekian Cangrana Bujur. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Nuh berumur 600 tahun pada saat terjadi air bah. Rencana Tuhan menghapuskan manusia akan segera dilakukan terkecuali pada keluarga Nuh. Untuk itu, Nuh harus membangun bahtera yang berisi Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya serta menantunya, dan hewan pilihan lainnya. Nuh dengan setia membangun bahtera yang diperintahkan kepadanya dan sesuai dengan ukuran yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Air bah itu tidak kunjung kering selama 150 hari. Begitulah Allah memelihara Nuh dan bahteranya. Setelah hukuman tersebut, Allah menyatakan kemurahannya yang penuh kasih untuk tidak memusnahkan makhluk hidup dengan air bah. Dari kejadian tersebut tampak bahwa Allah tidak membiarkan ketidaktaatan terjadi. Ia akan menghancurkan dosa dan menghukum si pendosa. Namun Allah selalu memberi waktu bersabar untuk menunjukkan kasih setianya. Penyelamatan Nuh dan keluarganya adalah bentuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan manusia. Shalom Banta Krina. Pertanyaan gelarku saya Viola Berupanginain. Di sini kita akan membahas ada judul ibas buku katekisasi MKAP tentang Alkitab. Alkitab merupakan firman Tuhan dan Alkitab merupakan perjalanan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Alkitab merupakan karya penyelamatan Allah yang dikisahkan atau dituliskan dalam sebuah Alkitab. Alkitab merupakan perjalanan atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mulai dari menyembuhkan, membangkitkan, dan lain-lain. Perjalanan Tuhan Yesus banyak mengajar di tempat-tempat ibadah dan mengajar para jemaat. Alkitab mempunyai 66 kitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 Alkitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 Alkitab. Maka dari Alkitablah kita mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan di zaman dahulu dan bagaimana perjalanan-perjalanan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Pani Ernanda Brusuniraya. Saya adalah anggota katekisasi angkatan 2020-2021. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sebagian tentang Alkitab. Alkitab adalah penuntun hidup orang percaya. Alkitab ditulis oleh manusia melalui ilham Allah. Alkitab berisi tentang kesaksian pernyataan diri, karya pemelihara, dan karya keselamatan Allah bagi manusia. Inti dari kesaksian Alkitab adalah Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Oleh sebab itu, membaca Alkitab sangat penting bagi umat Kristen, karena membaca Alkitab adalah dasar hidup orang Kristen, di mana kita dapat mengetahui cara bertingkah laku yang baik dan benar. Demikian video saya, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Febian Nanda Brusuniraya. Saya anggota katekisasi angkatan 2020-2021.
Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja berarti pembaharuan gereja. Re yang berarti mengembalikan. Papa reformasi pertama di dunia adalah Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517. Pada saat ini reformasi sudah terjadi selama 504 tahun. Dan reformasi gereja yang dimaksud adalah mengembalikan atau memperbaharui gereja. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Fiona Udita Brusunulingga. Di sini saya akan membawakan suatu materi tentang masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki macam-macam perbedaan ataupun latar belakang yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut seperti pendidikan yang berbeda ataupun latar belakang pendidikan yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, pola pikir yang berbeda, ataupun cara berpikir yang berbeda. Manusia tidak dapat menghindar dari perbedaan-perbedaan tersebut ataupun kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus menyikapinya dengan memiliki rasa toleransi terhadap sesama kita, yaitu saling menghargai. Dan juga kita tahu bahwa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang menghargai perbedaan dan mengutamakan persatuan. Sebagai orang Kristen, dalam menyikapi perbedaan-perbedaan agama, orang Kristen harus hidup di dalam Allah. Bagaimana hidup di dalam Allah? Yaitu hidup dalam kasih. Kita tahu kasih itu adalah lemah lembut, tidak sombong, dan tidak menghina orang lain. Jadi dengan kita memiliki kasih di dalam kita, kita akan selamat dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita saling menghargai terhadap sesama kita, agar dunia yang kita huni ini kita dapat hidup dengan perbedaan-perbedaan dan kita dapat memuji Tuhan Yesus. Saya Karin, di sini saya akan menjabarkan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan aset pengampunan dosa yang biasa disebut indulgensi. Pada waktu itu orang-orang percaya jika memiliki surat indulgensi maka semua dosa mereka akan terhapuskan. Dan pada waktu itu surat indulgensi dijual dengan harga yang sangat tinggi. Hari reformasi gereja sendiri diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 1517 ketika Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman, yang berisikan seruan pembaharuan terhadap gereja Katolik pada saat itu. Gereja Protestan sendiri tercipta karena banyaknya umat Kristen yang protes terhadap pengajaran atau otoritas gereja Katolik pada saat itu. Siapa sajakah tokoh reformasi gereja? Yang pertama ada Martin Luther, yang kedua ada Erasmus Desiderius, yang ketiga ada Ulrich Zwingli, yang keempat ada John Calvin, yang kelima ada John Knox, dan yang keenam ada John Wycliffe. Apakah perbedaan antara kekristenan Calvinisme dan Lutheran? Yang Lutheran mengajarkan bahwa tubuh dan darah Kristus secara fisik ada di dalam roti dan anggur pada pertemuan suci. Sedangkan Calvinisme menganggap tubuh dan darah Kristus ada dalam elemen spiritual di dalam roti dan anggur saat perjamuan suci. Sekian dari saya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan.